Debat Banten selesai, nasab Ba'alawi tak tertolong. Ini saya temui tulisan terbaru Kiai Haji Madudin Usman Al-Bantani di RMI NU Banten. Teman-teman juga bisa lihat di website tersebut ya. Sebentar ini saya bacakan. Menarik. Mungkin untuk pertama kali diadakan di Banten sebuah debat terbuka mengenai suatu masalah yang melibatkan para kiai sepuh. Ya, kita tentu tahu ini para kiai keturunan Wali Songo dari Madura, dari Jawa bagian tengah, Jawa bagian timur kalau tidak salah, itu didatangkan untuk menghadiri acara tersebut yang diadakan dari tanggal 25 lalu ya. Sampai hari ini tadi yang diwarnai sebuah perdebatan yang sangat menarik, live yang sangat panjang antara Tunku Muda Kori dengan Gus Jazuli dan satu lagi siapa itu mewakili Kiai Haji Madudin Usman Al-Bantani ya, dan juga dengan Gus Rumel Abbas, ada Habib Hanif, kemudian ada Gus Wafi dan juga Kiai Kurtubi. Nah, dalam debat itu penulis mengirim tulisan berisi narasi hipotesa. Penulis tentang salah. Ini tipe baca ya. Jadi tipe baca itu kadang-kadang tidak hanya terjadi di dalam bahasa Indonesia, bahasa Arab pun begitu ya. Kadang-kadang yang misalnya ada idofat itu kan kalau tasniah dia membuang nun ya, nunan talik roba aw tanwina mimma tudhif katurisina. Kadang-kadang itu juga disangkanya ianya mutakalim, ternyata membuang nun kan gitu ya. Nah, kadang-kadang begitu. Dalam debat itu, penulis mengirim tulisan berisi narasi hipotesa penulis tentang terputus dan tertolaknya nasab Ba'alawi untuk dicarikan penyelesaian dan jawabannya. Apakah debat itu mampu untuk mencari penyelesaian dan jawabannya? Sebelumnya, berikut ini tulisan penulis yang dibacakan oleh Ustadz Abdul Aziz LCMH. Problematika nasab dan sejarah para habib ya, oleh Imaduddin Usman Al-Bantani atau Kiai Haji Madudin Usman Al-Bantani ya. Sebelumnya, saya memohon maaf kepada panitia silaturahim akbar bedah nasab atau silaturahmi akbar bedah nasab Wali Songo yang mengundang saya untuk menjadi pembicara dalam acara mulia ini. Saya tidak bisa hadir dan mewakilkan kepada 5 para ulama untuk berbicara tentang nasab para habaib. Menurut saya, nasab para habaib yang bermuara kepada Alwi bin Ubaidillah ini adalah nasab yang terputus dan tertolak karena tidak tersambung kepada Ahmad bin Isa. Untuk lebih jelas tentang alasannya, saya dalam mengambil kesimpulan tersebut silakan baca buku dan kitab saya yang telah terbit, yaitu pertama, buku menakar kesohihan nasab Habib di Indonesia. Kedua, buku terputusnya nasab Habib kepada Nabi Muhammad SAW. Ketiga, yaitu kitab Al-Mawahibul Laduniyah fi Qita'i Nasabi Ba'alawi bin Ubaidillah. Dan yang keempat, kitab I'anatul Akhyar fi Jawabi Syaikhi Abdullah Al-Mukhtar atau Abdullah Mukhtar ya, Abu Ya Mukhtar. Dalam kesempatan ini, sebagai penghormatan saya kepada panitia, para kiai dan seluruh para peserta di sana, saya ajukan beberapa narasi dan pertanyaan yang bisa didiskusikan bersama dan dicarikan penyelesaian dan jawabannya. Di antaranya, Ahmad bin Isa bin Muhammad An-Naqib bukanlah Ahmad Al-Muhajir. Tidak ada sumber-sumber primer dan sekunder yang menyebutkan bahwa Ahmad bin Isa hijrah ke Yaman. Nah, ini yang saya pikir tidak menjadi kajian ya, yang dikhususkan dalam kajian tersebut atau dalam debat tersebut ya, antara Buya Kurtubi dan segala macam. Justru Buya Kurtubi itu hanya fokus pada masalah-masalah teknis ya. Penting atau tidak ya, penting tidak penting, tetapi kalau melihat urgensi waktu sebaiknya kita harus fokus ya ke persoalan ya, tidak malah terbengkalai dengan urusan teknis. Kemudian berita tentang hijrahnya tercatat baru di abad ke-9 ditulis oleh Habib Ali As-Sakron ya. Jadi saya ulang, tidak ada yang menyebutkan sumber primer ataupun sekunder yang menyebutkan bahwa Ahmad bin Isa hijrah ke Yaman. Berita tentang hijrahnya tercatat baru di abad ke-9 ditulis oleh Habib Ali As-Sakron. Kitab As-Suluk pun sebagai kitab rujukan utama sejarah Yaman tidak memportase hijrahnya Ahmad bin Isa. Agar kita bisa mengatakan bahwa Ahmad bin Isa ini hijrah ke Yaman, diperlukan sumber sejaman atau yang mendekati yang menyebutkannya. Minimal kitab yang lebih tua dari As-Suluk, yaitu tahun 732 Hijriah. Ahmad bin Isa tidak mempunyai anak bernama Ubaidillah. Sumber-sumber primer dan tidak menyebutkan Ahmad bin Isa mempunyai anak bernama Ubaidillah. Kitab-kitab nasab banyak ditulis pada zaman-zaman Ubaidillah dan Alawi, tetapi tidak ada satupun yang menyebut nama Alawi sebagai cucu Ahmad bin Isa. Sama seperti tidak ada yang menyebut nama Ubaidillah sebagai nama anak Ahmad bin Isa, seperti kitab Sirru Silsilatil Alawiyah tahun 341 Hijriah, kemudian kitab Mu'taqilah atau Libiyah, dan kitab-kitab yang banyak itu teman-teman bisa baca sendiri.
Saya kasih jeda waktu, langsung kita ke bawah ya. Keluarga para Habib dari Tarim sekarang ini bukanlah Ba'alawi yang disebutkan kitab As-Suluk. Wah, ini yang baru lagi ya. Kalau sebelumnya kita menyangka bahwasanya mereka itu adalah dari Habib Ali As-Sakron, ternyata bukan. Atau mereka itu sorry. Ini As-Suluk ya, berarti mereka menyangka bahwasanya mereka ini dari Bani Jadid, jalur As-Suluk, ternyata bukan. Berarti bukan baru ini ya, dulu pernah dibahas bahwasanya Ubaidillah itu bukan Abdullah yang disebutkan oleh As-Suluk, Al-Janadi itu bukan. Ini dalam kacamata penelitian Kiai Haji Maduddin Usman Al-Bantani, atau dalam pandangan sudut pandang perspektif Kiai Haji Maduddin Usman Al-Bantani ya. Beliau melihat itu bukan sebagai Ba'jadid ya, Ba'alawi yang sekarang kita kenal sebagai yang dari Tarim itu. Ba'alawi itu adalah keluarga Ba'jadid. Yang pertama, kita baca ulang ya, sorry. Keluarga para Habib dari Tarim sekarang ini bukanlah Ba'alawi yang disebut dalam As-Suluk. Ba'alawi itu adalah keluarga Jadid. Yang pertama, menisbahkan keturunan Faqih Muqaddam merupakan bagian dari keluarga Ba'alawi adalah Habib Ali As-Sakron yang wafat 895 Hijriah, yang berasumsi bahwa Abdullah yang disebut kitab As-Suluk itu tidak lain adalah nama lain dari leluhurnya yang bernama Ubaid. Lalu Jadid, sosok historis yang disebut As-Suluk sebagai anak Ahmad bin Isa, itu dikatakan oleh Habib Ali As-Sakron sebagai kakak dari Alwi. Untuk tersambungnya para keturunan Faqih Muqaddam sebagai bagian keluarga Ba'alawi yang disebut As-Suluk itu, diperlukan sumber kitab atau manuskrip yang lebih tua dari As-Suluk yang menyebut bahwa Jadid mempunyai adik bernama Alwi. Abdullah leluhur Jadid itu bukanlah anak dari Ahmad bin Isa, karena ada kitab yang lebih tua, yaitu kitab Asy-Syajarah Al-Mubarakah, yang menyebut bahwa anak Ahmad bin Isa hanya 3, yaitu Muhammad, Ali, dan Husain. Tidak ada anak Ahmad bernama Abdullah. Diperlukan sumber-sumber yang valid dan original yang lebih tua dari tahun 597 Hijriah yang menyatakan bahwa Ahmad bin Isa benar-benar hijrah ke Yaman. Ahmad bin Isa mempunyai anak bernama Ubaidillah dan mempunyai cucu bernama Alwi. Oke. Selesai sampai situ. Juga, agar keturunan Faqih Muqaddam sah disebut Ba'alawi, diperlukan sumber yang lebih tua dari tahun 732 Hijriah yang menyebut bahwa Jadid mempunyai adik atau kakak bernama Alwi. Kemudian sumber-sumber yang berupa kitab atau manuskrip yang lebih muda mulai abad ke-9 sampai hari ini yang mengisbat nasab Ba'alawi tidak bisa dijadikan sumber dalil jika keterangan atau bertentangan dengan sumber-sumber yang lebih tua. Itu saja teman-teman yang dapat saya sampaikan. Waalaikumsalam. Ini karena ada tamu kiai ini, saya buat kontennya nanti ya. Itu ada linknya, teman-teman bisa akses ke sana. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.